Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, juga tidak lupa pula tentunya adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah, salawat beriring salamnya semoga senantiasa tertuju tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadh dhulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'un tabi'in, atba'un tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga diaku sebagai bagian dari umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan siang ini, Senin 17 Safar 1447 Hijriah, bertepatan dengan 11 Agustus 2025 Miladiyah. Kita awali dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini yang sakit di antara kita, karib kerabat kita, handai taulun kita, diberikan kesembuhan dengan segera. Dengan keberkahan suratul Fatihah ini pula semoga hasil maksud yang dicita-citakan dan hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kita baca kembali tabarruk ngalap barokah dengan pembacaan ayat-ayat yang akan kita bahas pada kesempatan siang ini, yakni suratun Nazi'at, surah An-Nazi'at. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا. فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا
Yauma tarjufur rajifatu tatba'uhar radifah. Qulubun yawma idzin wajibatun Qulubun yawma idzin wajifatun absaruha khashi'ah Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidatun wa idzahum bis-sahirah Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha Fa'arahu al-ayatal kubra فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha A'antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha Rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم
فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها Sadaqallahul azim. Baik, kita langsung tafsirnya saja. Terakhir itu baru sampai ayat 19. Isi dari surat Nazi'at ini memang menarik, mengisahkan tentang Nabi Musa ketika berhadapan dengan Firaun, juga membahas tentang hari kiamat. Dan selalulah kita meyakini bahwa Al-Quran itu sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Saya tuh ingin menghadirkan benar-benar pemahaman Al-Quran itu bisa kita pahami sebagai panduan untuk hidup kita. Betapapun ada satu huruf sekalipun, itu pasti ada pelajarannya. Bahkan kisah orang-orang terdahulu yang itu membangkang, pasti ada hikmah untuk kita, termasuk tentang Fir'aun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat 18 itu ada ayat fakul hallaka ila antazakka, maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk mensucikan dirimu? Ini Allah Ta'ala mengajarkan Nabi Musa, mengajak mendakwahi Fir'aun dengan lemah lembut, bukan dengan kekerasan. Nabi Musa tidak mengatakan dalam bentuk perintah, hei Fir'aun, taatlah kamu, kalau kamu tidak taat, kamu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Tidak begitu. Tapi Nabi Musa diajarkan oleh Allah Ta'ala dengan kalimah
hallaka ila antazakka, adakah keinginanmu untuk mensucikan dirimu? Kecenderungan manusia mestinya ingin suci atau ingin kotor? Suci. Gitu. Nah, kemudian di ayat ke-19-nya wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Nabi Musa juga diminta oleh Allah untuk mengajak sekaligus memposisikan Nabi Musa ini sebagai sosok yang mengajak kepada jalan yang benar, ke jalan petunjuk. Wa ahdiyaka, dan ahdiyaka anak, kamu, dan aku akan menunjukkan kepadamu, ya. Wa ahdiyaka, dan akan aku tuntun dan akan aku tunjukkan kamu ila ke jalan rabbika, ila ke rabbika Tuhanmu, maksudnya ke jalan Tuhanmu, ya. Fatakhsha, maka kamu akan takut kepadanya. Sini aku kenalkan tentang Allah Ta'ala, demi sifatnya bagaimana, siapa itu Allah Ta'ala. Dengan mengenal fatakhsha, maka kamu akan punya rasa takut. Takhsha, khosyah, artinya takut. Takut dengan dasar iman dan cinta. Beda takut kita kepada Allah dengan takut kita kepada makhluk. Kalau takut kita kepada makhluk, contoh kita ketemu binatang buas, kira-kira lari menjauh atau mendekat? Menjauh kalau bertemu dengan binatang buas. Tapi kalau takut kepada Allah, kata Allah, wa iyaya fattaqun wa iyaya farhabun. Sehingga bukan takut menjauh, tapi takut mendekat. Takut kepada Allah lalu mendekat. Kemudian ayat ke-20, fa'arahul ayatal kubra. Fa'arahu, maka Nabi Musa memperlihatkan kepadanya, kepada itu Fir'aun, al-ayatal kubra. Al-ayah secara bahasa tanda, yang dimaksud adalah mu'jizat, tanda-tanda kenabian, ya. Bukti bahwa Nabi Musa adalah seorang nabi dengan adanya mukjizat. Dalam tafsir Jalalain, min ayat sab', daripada mukjizat yang 7. Wahia, dan diantara itu al ayat al kubro al yad awil aso, adalah tangan, di mana tangannya ketika dimasukkan ke dalam sakunya kemudian bisa keluar cahaya. Awil aso, atau tongkat, di mana kita semua maklum atas izin Allah tongkatnya itu bisa berubah menjadi ular, ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentang mukjizat, ya. Ini tentang Nabi Musa juga kita pernah mendengar berbagai film, ya. Orang modern kali ini ada yang membuat film, walaupun tentu dasarnya bukan kitab suci kita sebagian, ya. Ya, ada terakhir itu di Netflix saya lihat ada The Story of Moses. Menarik, ya, menarik juga, hanya untuk tahu saja, ya. Begini, berbicara tentang mukjizat, Allah Ta'ala memberi mukjizat kepada para nabi itu sesuai dengan konteksnya. Mesir misalnya, di era itu berlandaskan kekuatan sihir, makanya Nabi Musa dibekali tongkat yang bisa berubah jadi ular untuk melawan dominasi apa? Sihir saat itu. Padahal tongkat tersebut adalah tongkat biasa, tongkat yang dipakai oleh Nabi Musa untuk menggembala, dipakai Nabi Musa untuk menopang tubuhnya ketika berjalan. Tongkat biasa, tidak ada yang aneh. Tapi di situ ada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi Musa tidak tahu kalau itu tongkat bisa berubah menjadi ular. Nabi Musa tidak tahu kalau itu tongkat ketika dipukulkan ke batu kemudian memancar 12 mata air. Nabi Musa tidak tahu kalau tongkat itu dipukulkan ke air laut lalu terbelah. Tapi yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam adalah sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat. Pun demikian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Yathrib yang kemudian kita kenal hari ini dengan nama Madinatul Munawwarah. Itu pun lagi-lagi dengan dasar sam'an wa ta'atan. Kita berbagai peribadatan kerjakan. Jangan berpikir logika. Kerjakan. Karena itu adalah sam'an wa ta'atan. Kalau Nabi Musa mukjizatnya apa tadi diantaranya? Tongkat yang mana atas izin Allah dilemparkan bisa menjadi ular besar. Ya. Kenapa ular? Nah, ular itu adalah salah satu simbol kekuasaan Fir'aun. Dan kala itu adalah Ramses II. Ketika ular tukang sihir atau ular hasil halusinasi, itu kan bukan ular asli. Ular yang aslinya berupa apa? Tali-tali kecil yang kemudian dengan halusinasi atau kekuatan sihir yang ecek-ecek ala mereka itu kemudian menjadikan itu seakan-akan ular, kemudian dilawan oleh ular dari tongkatnya Nabi Musa dan kemudian dimakan ular-ular kecil itu oleh ular besarnya Nabi Musa. Maka ketika ular-ular kecil tukang sihir itu kalah dan mati oleh ularnya Nabi Musa, maka di mata rakyat Mesir kala itu sebagai simbol matinya kekuasaan Fir'aun. Dan inilah diantara pembuktian, sebagian kecil dari pembuktian mimpi yang pernah dialami oleh Fir'aun kemudian diterjemahkan oleh para penafsir mimpinya kerajaan Fir'aun. Kalau kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus sebagai nabi akhir zaman. Makanya mukjizat beliau tidak berbentuk kekuatan supranatural seperti Nabi Musa. Tapi apa? Tapi diberikan Al-Quran yang wahyu pertamanya apa? Perintah apa? Iqra, baca. Ini mengisyaratkan bahwa konteks dakwah akhir zaman seperti saat ini akan berbentuk pertarungan wacana dan penemuan sains yang diantaranya dengan cara membaca, baik membaca teks maupun membaca alam raya. Makanya dalam beberapa ayat Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, melihat dalam arti membaca ciptaan-ciptaan Allah, diteliti, ditelusuri, inquiry, ada penemuan-penemuan baru. Lihat merpati akhirnya terinspirasi membuat pesawat. Itu kan hasil dari pembacaan. Maka itulah mukjizat yang kemudian diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu di tangan Nabi Musa ada tongkat melawan sihir, sekarang di tangan kita misalnya zaman modern ada gadget, ada gawai, ada HP untuk melawan sihir modern di medsos lah, kira-kira begitu. Yakni apa? Hoax dan lain-lainnya, kebodohan dan sejenisnya, dengan mau terus belajar, diantaranya dengan cara membaca. Nah, selanjutnya fa'arahul ayatal kubro. Lantas Nabi Musa memperlihatkan apa? Memperlihatkan mukjizat yang besar, diantaranya satu riwayat tongkat yang kemudian atas izin Allah berubah menjadi ular. Riwayat lain adalah apa? Tangan yang bisa mengeluarkan cahaya. Banyak sebenarnya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi
Musa alaihissalatu wassalam. Oke. Yang menarik nih, di tongkatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu ada tulisan. Di dalam kitab Madarijus Su'ud ila Iqtisail Burud syarah Maulid Al-Barzanji, ini karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani, di halaman 33 menyebutkan bahwa pada tongkatnya Nabi Musa ada 4 poin, ada tulisan 4 poin. Pertama, kullu sultanin la ya'dilu fi sultanihi, setiap penguasa, setiap sultan, setiap pemerintah, setiap rezim yang mana jika ia tidak adil alias jolim dalam kekuasaannya, maka huwa dia si sultan wa fir'aun dan fir'aun sawaun, sama saja. Satu. Yang kedua, wa kullu alimin, dan tiap-tiap orang alim, orang yang berilmu, la ya'malu bi ilmihi, jika ia tidak mengamalkan ilmunya, huwa wa iblis, dia dan iblis sawaun, sama saja. Iblis itu tidak bodoh, pinter tidak, culas yang ada. Maka jangan sampai kita pintar tapi tidak mengamalkan ilmu tersebut. Dan bentuk di antara bentuk pengamalan ilmu adalah kita iman, dan dengan iman kita amal. Amal itu diantaranya tentu amal ketaatan, amal ibadah, dan amal saleh karena Allah. Yang ketiga, di tongkat itu tertulis wa kullu ghaniyyin, dan setiap orang yang kaya, la yantafi'u bimalihi, jika tidak bermanfaat hartanya tersebut, huwa wa qarun, dia dan Qarun sawaun, sama saja. Jadi kalau ada orang kaya dia pelit, sama saja dengan Qarun. Wa kullu faqirin la yasbiru ala faqrihi, dan setiap orang fakir yang tidak sabar dalam menghadapi kefakirannya, huwa wal kalbu sawaun, dia dan anjing sama saja. Maka betapapun kita sedang tidak baik-baik saja dalam hal ekonomi, tetap harus bersabar. Kemudian ayat 21, fakadzdzaba wa asa, tapi sayang ketika diperlihatkan itu mukjizat kepada Fir'aun, fakadzdzaba, maka ia Fir'aun mendustakan alias tidak percaya terhadap apa yang diperlihatkan sebagai kemukjizatan dan tanda kenabian Nabi Musa. Fir'aun enggak percaya, malah mendustakan. Wa aso, dan ia mendurhakai Allah. Thumma adbaro yas'a, thumma kemudian adbaro, dubur itu kan belakang. Kemudian itu Fir'aun berpaling, yas'a, sambil berusaha menentang Nabi Musa, menantang dan menentang dakwahnya Nabi Musa. Fahasyara fanada, hasyara, nanti di hari kiamat ada yaumul mahsyar. Fahasyara, kemudian itu Fir'aun mengumpulkan pembesar-pembesarnya. Fanada, lalu berseru memanggil kaumnya, termasuk memanggil para tukang sihir. Sambil berkata apa? Faqala, lantas ini Fir'aun berkata, aku Rabbukum, Tuhan kalian, al-a'la, yang paling tinggi. Kata siapa? Fir'aun mendeklar dengan sombongnya. Fa'akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Fa'akhadahullah, maka Allah menghukum. Secara bahasa akhwadah itu kan mengambil, maksudnya menghukum. Allah menghukum kepada itu Fir'aun nakalal akhirati, dengan siksaan yang terakhir, wal ula, dan siksaan yang pertama. Kalau di dalam tafsir Jalalain maknanya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menghukum itu Fir'aun nakala sebagai pembalasan atau siksaan
al-akhirati, atas yang terakhir ini disebabkan perkataan tadi, ya. Perkataan yang mana? Fir'aun mendeklar dirinya sebagai Tuhan, ya. Wal ula, dan Allah menghukum membinasakannya, ya. Wal ula, dan yang pertama itu dalam surah Al-Qasas ayat 38, di mana di dalam surah Al-Qasas ayat 38 Fir'aun mengatakan, aku tidak mengetahui Tuhan bagi kamu sekalian selain aku. Jadi ini Fir'aun ngaku mendeklar sebagai Tuhan bukan kali pertama, tapi ini adalah kali kedua. Bahkan jarak antara ucapan pertama yakni dalam surah Al-Qasas ayat 38 dengan dalam surah An-Nazi'at ayat 24 itu jaraknya 40 tahun. Nah, maka di antara siksanya apa? Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya fi dzalika, pada yang demikian itu yang telah disebutkan tadi, kisah yang telah dijelaskan tadi, la'ibratan, sungguh terdapat ibrah, pelajaran, liman yakhsha, bagi orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Bahkan sampai hari ini juga kita semua tahu bahwa jasad Fir'aun yang dulu didakwahi oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam, yang kita kenal Fir'aun ini adalah Ramses II, jasadnya masih utuh, terutama dalam bentuk mumi. Dan ini adalah sebuah fakta yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 92. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu, jasadnya saja, ruhnya sudah hilang, berarti sudah mati. Litakuna, supaya kamu menjadi pelajaran, liman khalfaka ayah. Litakuna, supaya ada kamu itu menjadi liman, bagi orang, khalfaka, yang ada di belakangmu, ayatan, sebagai ayat alias tanda atau pelajaran. Maka dari itu para bapak saudara sekalian jamaah rahimakumullah, hendaknya ini kita jadikan pelajaran. Sudah banyak kisah-kisah yang baik maupun yang buruk. Yang baik kita teladani, kita ikuti. Yang buruk seperti Fir'aun, yang mana dia adalah manusia yang sombong, jumawa, bahkan mendeklar dirinya sebagai Tuhan, bahkan dirinya tidak pernah bersyukur. Maka oleh Allah disiksa, dan siksaannya itu masih nyata sampai hari ini, supaya kita sekali lagi mengambil ibrah atau pelajaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di jalan yang benar dan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.